Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang rada ngenes ya. Karena Indonesia ini kan ya sudah menjadi rahasia umum bahwa kita adalah negara yang bermayoritaskan umat muslim. Kita yang paling banyak tingkat, kalau nggak salah udah kalah sama negara mana gitu ya. Kita jadi sekarang negara nomor 2 paling banyak umat muslimnya. Nah ini mudah-mudahan dengan apa yang kita perbincangkan menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Ya, ini hasil survei, Pak ya. Ada yang survei nih di Instagram. Katanya di sini hanya 38,9% umat Islam atau Muslim di Indonesia yang menunaikan sholat 5 waktu secara rutin dan istiqomah. Nah, berarti 38,90% itu bahkan nggak nyampe 40%. Berarti nggak nyampe separuh. Berarti tidak sampai separuh. Kalau misalnya bahasa ininya ya, bahasa kesimpulannya gitu, tidak sampai separuh atau kurang dari separuh umat Islam yang sholat 5 waktu secara rutin dan konsisten gitu ya kan. Nah ini apakah karena memang mereka nggak tahu kalau sholat itu wajib, atau memang ya udahlah sholat kan urusan kita sama Allah gitu kan ya, yang penting ritual aja ya gitu. Yang penting kan hidup saya jadi orang benar, saya kerja benar, kalau misalnya sekolah menuntut ilmu, belajar yang benar, terjadi jadi orang benar, nggak korupsi, ya udah cukup lah. Nggak sholat mah ya kalau ingat aja lah gitu kan, ya minimal sholat id lah Setahun sekali. setahun sekali ya kan, atau sholat Jumat lah, ada juga gitu. Saya punya temen, dia yang penting gini, nggak apa-apa sholat yang lain bolong, yang penting Jumat gue nggak bolong, soalnya kalau sholat Jumat bolong 3 kali berturut-turut gue jadi kafir yang penting gue nggak kafir kan gitu. Nah itu nilai positifnya gitu positifnya. Ya. Nah itu gimana tuh Pak? Itu ya sebetulnya sih ini perkara pribadi ya, terserah dia mau sholat apa enggak, itu urusan lu sama Tuhan gitu kan. Tapi saya cuma ingin tergelitik sama bahwa benar tadi Pak Doni bilang Indonesia itu mayoritas Muslim, mayoritas. Nah tapi kan mayoritas juga dari Muslim itu nggak sholat kan gitu kan bahasanya. Yeah. Mayoritas Muslim tapi mayoritas tidak sholat, padahal dalam Islam, rukun Islam, sholat itu wajib setahu saya, kecuali orang Islam yang nggak tahu rukun Islam. Ya, tapi di rukun Islam itu wajib. Bahkan hadis Nabi itu artinya perkataan Nabi yang tidak dalam Al-Quran, tapi Nabi menegaskan gitu ya, secara kata-kata. Kalau nanti di akhirat seorang Muslim itu ditanyain kan setiap kita nanti akan ditanyain tuh tentang amal apa yang dia perbuat, di dunia ngapain aja, gitu kan, mau nyolong, mau ngapain, itu semua akan ada hisabnya dan ada hukumannya. Tapi yang pertama-tama ditanya itu sholatnya, Pak. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang berikut-berikutnya baik. Iya, baik. Tapi kalau sholatnya buruk, bolong-bolong, atau bahkan nggak sholat sama sekali, itu kayaknya yang lain-lain udah nggak dilihat lagi. Katanya sih begitu, kalau hadis yang saya dengar. Nah itu menurut saya sih cukup ngeri juga itu, Pak. Gitu kan. Jadi saya juga evaluasi diri sendiri. Jangan-jangan sholat saya masih nggak benar gitu kan. Nah, itu, maksud saya gimana tuh, Pak? Apakah bisa kita sharing dengan Sobat Beyond Education? Ya ini menarik Pak ya, kalau menurut saya sih kita nggak bisa Pak menilai sholat kita ini udah benar atau belum ya. Karena yang bisa menilai hanya Allah Pak. Sulit. Misalnya Pak Afi melihat di hadapan Pak Afi ini orang lagi sholat. Wah nih sholat, nih orang nih pasti keterima nih. Bisa nggak Pak ngomong kayak gitu? Iya nggak bisa. Ya nggak bisa kan? Tahu kita. Nah makanya kita nggak boleh menilai Pak sholat kita sendiri. Kita hanya berusaha berikhtiar yang terbaik. Karena kita nggak tahu nih, apa yang menyebabkan amalan kita itu diangkat ke langit, Pak, oleh Allah. Kalau saya sih yang penting keistiqomahan kita saja dalam beribadah. Kita nggak perlu tahu bahwa amalan kita ini diterima atau nggak diterima. Yang penting kita istiqomah melaksanakannya. Tetapi kan banyak orang yang tidak mengetahui hal ini, Pak. Kita beramal, biasanya nih ya, kita kadang melakukannya karena ya sekedar menggugurkan kewajiban saja, Pak. Kita tidak tahu esensinya, mengapa kita harus melakukan ibadah ritual. Ini seperti pengalaman di zaman dulu saya sekolah, Pak. Saya dulu kan di sekolah Islam, Pak ya.
Sekolah Islam swasta terbesar lah di Indonesia. Saya nggak usah menyebutkan merek karena tetanggaan Pak kita. Sebenarnya saya tahu tuh mereknya itu. Iya, nggak enak banget, kita satu alumni tuh. Oh iya ya. Nah, pada suatu saat setelah saya udah ini Pak ya, jadi alumni dari sekolah tersebut, dan saya juga sudah di tingkat SMA, karena di sekolah tersebut saya tidak sampai tingkat SMA Pak. Saya hanya menghabiskan sampai tingkat SD saja, dari TK sampai SD. Nah, pada saat waktu saya di tingkat SMA, pernah waktu itu, ya saya sedang main lah di rumah keluarga saya. Jadi saya lagi main di rumah om saya gitu. Nah, pada saat itu bertepatan dengan sholat Jumat, Pak. Ya. Nah, sewaktu azan berkumandang gitu, Pak ya, yang menandakan bahwa sholat Jumat itu akan segera dimulai. Saya nggak ada rasa tergerak Pak untuk menuju ke masjid gitu. Ya saya santai aja, kayak di rumah nonton TV gitu kan. Nah, om saya pada saat itu melihat saya tuh dengan rasa kagum ya. Ini kok Doni kok nggak ada ini ya, nggak ada keinginan bergerak ke masjid gitu. Padahal sekolah Islam dulu. Padahal sekolah Islam. Malah kayak nggak ada rasa bersalah gitu, sambil nonton TV gitu kan, sambil makan kacang gitu. Padahal suara azan udah menggema, udah hampir selesai gitu. Nah, pada saat itu om saya nanya ke saya, Doni, kamu nggak sholat Jumat? Itu azan udah kenceng kayak gitu, kamu nggak denger apa? Denger sih om. Ya tapi kan bagi yang mau sholat Jumat ya silakan. Saya di sini aja om. Saya di rumah aja. Loh, kok kamu kayak gitu sih ngomongnya? Ya jadi gini om, wah langsung deh saya mengeluarkan ayat-ayat saya gitu kan. Ayat bikinan sendiri gitu. Nah saya bilang, om, ngapain sih om sholat kalau kita merasa diri kita tuh belum benar om? Jadi saya ini masih banyak dosa. Saya masih banyak jelek. dosa om. Iya. Saya kalau saya sholat om, apalagi ke masjid loh. Masjid katanya rumahnya Allah kan. Masa saya ketemu dalam keadaan bergelimang dosa, om? Malu saya. Malu gitu. Dong saya. Ya, saya kayak orang yang munafik. Om saya kaget, Pak, dengar alasan saya yang kayak begitu kan. Loh, kamu kok bisa-bisanya bicara kayak begitu? Siapa yang ngajarin kamu? Ya saya sendiri, om. Saya nggak ada yang ngajarin. Saya merasa bahwa kalau saya sholat dalam keadaan belum suci, saya beranggapan bahwa sholat saya tuh nggak akan diterima om. Makanya mendingan saya nggak sholat. Nah akhirnya saya ditanya, Doni, kamu ini kan alumni itu kan salah satu sekolah Islam terbesar itu kan? Iya om, emang kenapa om? Kamu nggak diajarin sana? Lah sebentar om, saya kan udah jadi alumni om. Jadi ya sudah, kan pada saat saya sekolah aja, saya sembahyang di masjid, saya sembahyang 5 waktu, pas udah jadi alumni ngapain lagi? Wah itu om saya benar-benar murka tuh Pak. Untung saya nggak digampar sama om saya pada saat itu. Kamu tahu nggak Don? Kamu sadar nggak yang namanya manusia itu dibatasi umurnya? Ya, kamu bisa setiap saat gitu mati langsung gitu, langsung mati gitu Pak. Iya om. Terus kalau kamu mati, kamu mau bawa amalan apa nanti? Nah, di situ saya bingung juga juga. Amalan apa ya? Ya begitulah. Saya kan merasa bahwa kalau saya sholat dalam keadaan saya masih berdosa, saya yakin om, sholat saya nggak akan diterima. Jadi ngapain saya harus sholat? Ya tetapi kamu tahu nggak, sholat itu adalah kewajiban, bukan sesuatu yang bisa ada tawar-menawarnya. Ya saya tahu om, tapi kan saya nggak mau. Akhirnya saya berdebat Pak sama om saya. Akhirnya pada kesimpulan om saya murka sama saya. Dan akhirnya udah saya mengakhiri ini kan perdebatan. Saya nggak mau jadi anak durhaka gitu. Karena kan ini adiknya ayah saya Pak. Saya sama aja kayak ribut sama ayah saya sendiri gitu. Makanya udah saya akhiri, saya nggak mau berdebat. Ya udah saya ngalah untuk menang.
Dan disitulah Akhirnya Jumatan, sholat Jumat. enggak. Nah, omnya juga dong berarti. Om saya pergi sendiri. Oh, iya. Ya. Ini perdebatannya sampai selesai sholat Jumat. Enggak Pak, singkat aja Pak, Iya. singkat. Karena azan udah bergema kan. Nah di situ saya akhirnya berpikir Pak, dengan apa yang Om saya ucapkan, bahwa manusia itu dibatasi umurnya oleh kematian, dan amal apa yang saya akan bawa nanti ketika bertemu dengan Tuhan saya gitu. Nah di situ baru saya merenung, oh iya ya benar ya, sholat ini kan kewajiban. Terus kenapa ya kok saya nggak melaksanakannya dengan alasan yang saya buat-buat gitu. Dan hasil dari pemikiran saya Pak, ini akibat dari kesalahan pendidikan Islam Pak. Yang Maksudnya? ada di sekolah-sekolah. Ya. Dan juga orang tua itu tidak bisa menjadi role model Pak. Dalam pendidikan Islam di rumah. Akhirnya ya sudah. Kita belajar agama itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja Pak, agar ada nilai rapot yang terisi gitu. Jadi bagaimana Islam ini bisa menjadi the way of life kita Pak, cara kita hidup. Kalau kita belajar agama saja, itu sekedar hanya formalitas Pak, basa-basi kalau menurut saya.